Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Melihat video tadi, jujur saya dejavu nih. Saya dejavu karena cara bertanya Gibran ini mirip benar dengan cara bapaknya bertanya waktu dulu debat bersama Pak Prabowo. Kita cek dulu videonya. Subianto terlihat kesulitan ketika ditanyai mengenai TPID. Singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim pengendalian inflasi daerah, Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, silakan Pak Prabowo. Iya, saya kan tidak menguasai setiap singkatan. Pertanyaan Gibran itu ya, bagi saya pertanyaan Gibran itu bukan pertanyaan sulit, tapi maaf kata ini saya menganggapnya pertanyaan curang. Karena begini, dia punya waktu lebih untuk menjelaskan pertanyaannya itu, tetapi dia malah mengulang apa yang pernah dilakukan bapaknya dulu. Cuman mengemukakan beberapa huruf-huruf S, G, I, E. Nah, udah orang nggak tahu gitu. Ini ibarat kita bertanya ke orang, Anda bisa nilai nggak kerja kinerja BW? Nah, BW siapa? Bisa Bambang Wijojanto, bisa Budi Waseso, bisa siapa lagi? Nah, ini kan nggak jelas. Caimin harus kehilangan waktunya hanya untuk menanyakan apa itu SGIE itu udah kerugian bagi Caimin. Kemudian apakah ini pertanyaan sulit? Saya rasa kalau Caimin dari awal tahu, dia pasti tahu karena dia kan kiai juga, dia santri juga, dia orang alim juga. Gak mungkin nggak tahu soal ekonomi syariah tuh nggak mungkin nggak tahu. Mengandung unsur tidak etis bertanya seperti itu. Karena ya untung-untung kalau lawan debatnya tahu kepanjangan dari singkatan itulah. Kalau tidak bagaimana? Tapi apalagi masalahnya kalau dipermasalahkan etis, kalau dasmu etis gitu kan juga udah percuma juga membahas etis nggak etis di situ. Sebagai pengamat psikologi perilaku, saya melihat dari cara bertanya Gibran ini ada sebuah kesengajaan untuk mengkondisikan itu. Mungkin ingin mendapatkan keuntungan yang sama seperti yang didapatkan oleh bapaknya dahulu dari cara bertanya seperti itu. Pertama, dia memposisikan Caimin sebagai ketua PKB, ya. Anda pasti paham banget dengan masalah ini ya. Itu kondisi yang pertama. Pengkondisian yang pertama. Pengkondisian yang kedua, dia langsung mengeluarkan sebuah istilah yang Caimin tidak mengerti. Setelah Gibran itu menjelaskan, kemudian dia menambahkan dengan kalimat, maaf ya pertanyaannya sulit sekali. Jadi dia sudah bilang orang sangat paham, tiba-tiba
bilang sulit sekali. Ini kan dua kondisi yang dibangun untuk mendapatkan target tertentu dari komunikasi politiknya. Nah, begitu Caimin tahu itu perkara ekonomi syariah, ya dia langsung nyambung gitu. Tapi untung Caimin tidak menyerang dengan ekonomi istilah yang lainnya yang mungkin Gibran tidak akan mengerti. Soal fikih muamalah, gharar, soal bayi syar'i, banyak istilah-istilah bahasa Arab, bukan sekedar zikatan-zikatan gitu loh. Kemudian ketiga, menurut saya kalau dibiasakan cara debat begini, ini jadinya kayak kegiatan tebak-tebakan. Misalkan si calon A mengeluarkan suatu pertanyaan dengan istilah yang orang nggak ngerti, kemudian B clearing, udah dia jawab. Setelah itu B bertanya A, dikeluarkan lagi istilah yang si A nggak ngerti, kan lucu jadinya. Lebihnya kita coba lihat ilustrasi yang saya buat ini. Mana menurut Bapak fenomena PTK? Karena ini sudah marak sekali dalam masyarakat kita dan membuat masyarakat kita kesusahan. Istilah PTK itu apa Pak? Saya tidak tahu apa itu PTK. PTK itu adalah fenomena pendapatan terlalu kurang. Masa Anda nggak tahu? Maaf ya, terlalu sulit banget pertanyaan saya. Kalau itu saya tahu Pak. PTK itu pendapatan terlalu kurang itu biasa saya alami bersama keluarga, bersama rakyat Indonesia lainnya. Bapak sih nanyanya, fenomena PTK itu gampang diselesaikan. Sekarang giliran saya ya yang nanya. Menurut Bapak, bagaimana dengan fenomena KNTL yang benar-benar marak di masyarakat? Ini lebih parah lagi. Bagaimana menurut Bapak? KNTL, istilah apa itu? Saya tidak mengerti, bisa Bapak lebih jelaskan? Bapak istilah itu aja tidak tahu. KNTL adalah korupsi, nepotisme, terlalu leluasa. Ini harus dihancurkan, karena ini juga bisa menghancurkan negara kita. Kok Bapak nggak tahu? Maaf ya, pertanyaan saya terlalu sulit. Nah, bayangkan, tebak-tebakan begitu berlangsung selama 2 jam debat. Kalau seandainya tiga-tiganya calon capres, cawapres itu polanya sama, nanyain istilah-istilah yang lawan debatnya nggak ngerti, kan 2 jam debat, 3 jam debat isinya tebak-tebakan semua. Apa yang dirasakan oleh konstituen yang nonton? Kan lucu kan? Jadi anyway, bagaimanapun debatnya kita sudah menyaksikan, kita bisa menilai. Tapi mudah-mudahan model-model jebak-menjebak dengan satu istilah yang cuman kita yang tahu, orang lain nggak tahu maksudnya, itu kurang fair bagi saya.